Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah 18 Desember 2020 hari Jumat. Tema renungan dan saat teduh yang kita akan pelajari dengan tema Terbang Tanpa Sayap. Terbang Tanpa Sayap. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-33. Saya bacakan hanya ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami sungguh setiap hari mengalami keajaiban-keajaiban di dalam kehidupan ini. Namun seringkali kami tidak menyadari ada keajaiban tiap hari yang kami rasakan, kami alami, kami lakukan, dan kami kurang menyadarinya. Dan Tuhan pun bisa memberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kami yang belum kami dapatkan. Sebagaimana Petrus, sebagaimana manusia tidak mungkin bisa berjalan di atas air, namun di dalam kehendak Tuhan, Petrus bisa berjalan di atas air, terbang tanpa sayap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau yang namanya terbang, seluruh makhluk hidup, khususnya burung, itu memerlukan sayap. Apakah kita bisa terbang tanpa sayap? Kalimat tentang terbang tanpa sayap ini menunjukkan sesuatu yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil bisa menjadi kenyataan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kehidupan ini sebetulnya kita mengalami keajaiban-keajaiban yang luar biasa setiap hari. Dari mulai nafas hidup yang kita alami, dari aliran darah yang terus mengalir di dalam hidup kita, dari detak jantung yang tidak berhenti, dari otak yang sedemikian rumit yang luar biasa melebihi komunikasi yang terumit apapun di dalam dunia ini, otak itu jauh lebih rumit. Keajaiban itu terjadi bagaimana proses melahirkan terjadi. Bagaimana proses kemudian janin itu bisa terbentuk sampai kemudian melahirkan. Keajaiban itu bisa terjadi bagaimana manusia punya kemampuan di dalam mengendalikan keseimbangan badan. Bagaimana kita punya kemampuan mendengar, melihat, berbicara, mencium, merasakan segala sesuatu keindahan yang terjadi di dalam dunia ini. Terbang tanpa sayap. Namun herannya, di tengah keajaiban yang kita alami setiap hari yang menandakan Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir. Namun yang terjadi manusia pesimis. Bahkan ada yang berkata Tuhan itu di mana? Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu tidak menolong. Tuhan itu tidak membantu, Tuhan itu tidak menolong mengatasi setiap kesulitan, masalah, problem, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kita bertanya-tanya, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kebersandaran, mempercayai Tuhan, beriman, mengandalkan Tuhan adalah bagian daripada kita. Sedangkan bagian Tuhan, Tuhan memberikan banyak keajaiban di dalam hidup ini. Dan kita mampu terbang tanpa sayap. Kita mampu mengalami hal-hal mujizat yang terjadi, hal yang mustahil itu bisa menjadi terjadi bersama dengan Allah. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah proses kehidupan yang sulit di tengah pandemi COVID-19 ini. Berapa banyak kemudian kita menjadi pesimis, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi seakan-akan apa yang ada di hadapan kita, semuanya menjadi gelap. Memang sangat wajar kita khawatir, memang sangat wajar kita menjadi cemas. Namun tatkala cemas dan khawatir itu menjadi berkuasa di dalam hidup kita, menguasai pikiran kita, menyelimuti hati kita, kita sedang menggeser Allah yang mampu membuat kita terbang tanpa sayap. Allah yang mampu membuat Petrus berjalan di atas air. Kemudian iman Petrus ini seperti perjalanan hidup kita. Kita mempercayai Yesus di awalnya, kita mampu berjalan di atas air. Namun apa yang terjadi? Tatkala kemudian Petrus melihat kiri dan kanan angin yang kemudian awan yang gelap. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Petrus mulai bimbang. Mulai takut. Dan kemudian dikatakan mulailah Petrus tenggelam. Pada saat itu imannya timbul kembali dan kemudian mempercayai hanya Yesus yang bisa menolong. Dan Petrus berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Entah berapa kali
Petrus mengatakan, Tuhan tolonglah aku. Kita bersyukur kehidupan kita seperti Petrus. Kita mempercayai Tuhan, namun tatkala rasa tiupan angin menerpa kita, takut itu timbul. Dan kita mulai tenggelam. Dan kita mulai berteriak seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus berkata apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus ada hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagaimana Petrus yang perjalanan imannya sama dengan dia. Setelah Yesus berkata demikian, kemudian angin itu menjadi reda. Dalam catatan lain, tafsiran lain mengatakan seperti tidak terjadi apa-apa. Artinya bahwa kita tetap menjadi kuat, kita bisa tetap terbang tanpa sayap. Tatkala kita menyerahkan segala hidup kita kepada Tuhan. Tatkala kita beriman kepada Tuhan yang punya kehendak yang luar biasa. Tatkala kita bersandar tanpa ragu kepada Tuhan, tanpa bimbang. Tatkala kita mengandalkan Tuhan dan kita kerjakan bagian saja. Sewaktu Tuhan mengatakan, mari datanglah kepadaku dan berjalanlah di atas air. Petrus kemudian turun dari perahu dan berjalan di atas air. Namun karena bimbang, dia mulai tenggelam dan Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Catatan di dalam Alkitab terlalu banyak. Bagaimana Yesus memberikan mujizat. Air menjadi anggur. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Firman Tuhan dalam perjanjian lama. Sadrak Mesak Abednego di dalam perapian tidak terbakar. Bahkan orang yang mendekati perapian itu yang kemudian meninggal karena panasnya. Bagaimana Daniel di lubang singa. Daniel menjadi terkatup. Singanya menjadi terkatup mulutnya karena Daniel berdoa. Bagaimana yang buta melihat, yang kusta sembuh, yang lumpuh berjalan, bahkan orang gila yang di Gerasa itu disembuhkan Tuhan, diangkat seluruh kuasa gelap yang ada di dalam dirinya masuk ke dalam babi. Bagaimana Tuhan membuka laut Teberau menjadi perjalanan yang lancar sampai ke seberang sana. Dan waktu dikatakan terbang tanpa sayap, satu hari kita akan terbang. Sebagaimana Yesus berkata, Yesus terangkat ke surga dan Yesus berkata, satu hari kelak nanti aku akan datang kembali dan membawaku. Engkau akan melihat dan bahwa engkau terangkat untuk menuju ke surga yang indah. Di kehidupan yang sulit ini satu hari kelak juga akan reda tatkala kita bertemu dengan Tuhan di surga sana. Sebuah tempat yang indah tatkala kita hidup di dalam dunia ini. Kita masih bergumul dengan kesulitan demi kesulitan, dengan kesusahan demi kesusahan, dengan masalah lewat masalah, dengan rintangan lewat rintangan, dengan problem dan setiap problem yang kemudian menerpa seperti angin yang menerpa Petrus. Sewaktu dia berjalan di atas air dan mulai takut dan kemudian dia mulai tenggelam. Biarlah kita boleh seperti Petrus dan berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tugas kita adalah tidak bimbang, tidak cemas, tidak khawatir. Namun mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan di kondisi yang sulit kita akan sanggup terbang tanpa sayap. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipenuhi oleh mujizat-mujizat Allah. Mujizat-mujizat yang pernah kita alami, yang sedang kita alami. Sebuah bukti Allah menyertai kita. Kalau ada mujizat yang belum kita alami, Tuhan pun akan mengizinkan kembali engkau sanggup berjalan di atas air. Engkau sanggup terbang tanpa sayap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, beriman, bersandar, mengandalkan Dia sepanjang umur hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi rintangan masalah problem dalam kehidupan ini. Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan cara Engkau. Pada akhirnya, biarlah kami tetap sanggup berjalan di atas air. Karena mengapa? Kami beriman, bersandar, mengandalkan Tuhan. Kami akan sanggup terbang tanpa sayap, bukan karena kemampuan kami. Terbang tanpa sayap, mengatasi segala problem, masalah, badai hidup ini. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Tuhan menguatkan setiap perjalanan hidup kita. Dan Tuhan sanggup membuat engkau terbang tanpa sayap. Shalom.